Di episode sebelumnya, Chamin dan Jin Hye ditugaskan membawa seorang pasien ke ICU. Mereka menggunakan lift yang kemudian tiba-tiba terhenti karena ada uji coba sistem rumah sakit. Namun, si pasien tiba-tiba berada dalam kondisi kritis dan Dr. Go memerintahkan Changmin untuk melakukan tracheostomy, bedah pembukaan ke dalam tenggorokan. Mau tidak mau, Changmin harus melakukannya. Tapi tangannya tidak berhenti gemetar. Jin Hye kemudian menggenggam tangannya untuk menenangkan dan meyakinkannya. Dr. Go, Dr. Sim, dan Suster Choi berlari sepanjang koridor rumah sakit. Dr. Go terus menghubungi HP Jin Hye. Kembali ke dalam lift, perlahan Jin Hye melepaskan tangannya untuk memberi kesempatan kepada Changmin melakukan tugasnya. Sayang, entah kenapa Changmin tidak bisa menenangkan dirinya. Walau sudah berusaha untuk memberanikan dirinya, dia tetap tidak sanggup. Jin Hye akhirnya meminta pisau bedah itu. Jin Hye menarik nafas sejenak dan meminta agar pasien dibius terlebih dahulu. Changmin langsung melarangnya, itu hanya akan membahayakan pasien. Dia menyuruh Jin Hye untuk langsung melakukannya. Dr. Go tiba di depan pintu lift. Dia memukul pintu lift sambil memanggil Oh Changmin dan Oh Jin Hye. Jin Hye dan Changmin mendengar panggilan Dr. Go, tapi Changmin memberitahu Jin Hye agar tetap fokus. Jin Hye mulai meraba leher pasien mencari tempat yang akan dibedah. Changmin membantunya. Perlahan Jin Hye menyayat leher pasien. Tangan Jin Hye cukup cekatan. Pada tahap akhir, Jin Hye memasang sebuah alat dan Changmin memasang kembali ampubak di alat tersebut. Dia menekan secara perlahan ampubak tersebut dan perawat berkata kadar oksigennya meningkat. Berhasil. Jin Hye hampir tidak percaya mereka melakukannya. Pintu lift akhirnya terbuka dan Dr. Go, Dr. Sim, serta perawat Choi sudah menunggu mereka. Dr. Sim langsung memeriksa hasil kerja Jin Hye. Dia mengatakan pembedahannya tidak ada masalah dan menyuruh Suster Choi agar segera menyiapkan kamar operasi. Changmin dan Jin Hye langsung saling pandangan dan tersenyum senang. Tapi itu hanya sejenak, 3 detik mungkin, dan mereka kembali canggung satu sama lain. Namun tiba-tiba, plak. Dr. Go menampar Changmin. Semuanya terkejut termasuk Dr. Sim. Dr. Go marah karena Changmin harusnya melakukan pembedahan itu berdasarkan instruksinya, tapi dia malah menutup teleponnya. Jin Hye berusaha menjelaskan bahwa itu adalah kesalahannya, tapi Changmin memegang tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak perlu melakukannya. Kamu masih seorang intern, tapi beraninya kamu melakukannya sendiri. Kalau sesuatu terjadi pada pasien tersebut, apa kamu mau bertanggung jawab? Bentak Dr. Go. Dr. Sim terlihat tidak setuju dengan tindakan Dr. Go, sementara Changmin hanya bisa meminta maaf. Pada akhirnya, Dr. Go menyuruh mereka untuk segera membawa pasien tersebut ke ICU. Kita beralih ke UGD. Tiba-tiba Younggi datang membawa berita tentang apa yang sudah Changmin lakukan, melakukan tracheotomy. Ketiga intern langsung tersenyum senang. Sang Hyuk malah sampai menjuluki Changmin adalah sebagai tangan Tuhan. Changmin dan Jin Hye muncul. Younggi langsung menyambutnya dan mengangkat tangan Changmin seraya berkata, ini dia tangan Tuhan. Mereka mengucapkan selamat karena dia berhasil melakukan tracheotomy pada awal tugas magangnya. Changmin merasa bersalah karena bukan dia yang melakukannya. Dia mencoba menahannya, tapi Jin Hye menahannya dan menggeleng kepalanya. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Changmin menyuruh mereka bergosip dan kembali bekerja. Changmin semakin merasa tidak enak, terlebih karena Jin Hye ada di sampingnya mendengarkan semua pujian yang harusnya ditujukan untuknya. Jin Hye juga bersiap pulang. Di koridor rumah sakit dia bertemu dengan Dr. Go. Dia menyapanya dan menyatakan kondisi pasien yang tadi. Dr. Go menjawab bahwa operasi berjalan lancar, tapi karena dia sudah mengabaikan sakitnya cukup lama, agak sulit baginya untuk sembuh. Jadi mereka masih harus terus mengawasinya. Jin Hye cukup tenang mendengarnya, dia pun pamit kepada Dr. Go. Tracheotomy bukan Oh Changmin yang melakukannya kan? Tanya Dr. Go tiba-tiba. Membuat Jin Hye terkejut. Kau yang melakukannya, Oh Jin Hye? Perawat yang bersamamu yang mengatakannya kepadaku, ucap Dr. Go lagi. Jin Hye menunduk tidak tahu harus mengatakan apa. Kau melakukannya dengan baik, lanjut Dr. Go. Kali ini memuji Jin Hye. Tapi lain kali tidak peduli seberapa mendesak keadaan itu, kau tidak boleh membuat keputusan sendiri. Kau belum memiliki pengalaman cukup untuk itu. Suaranya Dr. Go sangat tenang saat mengatakannya. Jin Hye mengangguk dan Dr. Go membiarkannya pergi. Jin Hye kemudian melanjutkan langkahnya. Saat Dr. Go semakin menjauh, Jin Hye tersenyum senang karena sudah mendapat pujian dari Dr. Go. Kau melakukannya dengan baik. Jin Hye mengulangi ucapan Dr. Go.
Kau melakukannya dengan baik, kau melakukannya dengan baik. Yes, Jin Hye semakin bersemangat karenanya. Di gedung apartemen Chamin, saat memasuki gedung, dia melihat seorang wanita seksi sedang berjalan di depannya. Keduanya menunggu lift bersama dua orang pria lainnya yang juga menatap wanita itu. Pintu lift terbuka dan Chamin melangkah maju. "Oh Chamin," panggil wanita itu. "Ah, ini aku," ucap wanita itu. Chamin memperhatikannya dengan lebih seksama. "Han Arum," debak, ucap Chamin tidak percaya dengan yang dia lihat. Arum berkata kalau dia suka pergi ke klub kalau sedang stres. Ternyata Arum dan Chamin tinggal di gedung yang sama. Arum mampir ke apartemen Chamin yang berada di satu lantai di bawahnya. Dia mengamati sekelilingnya dan mengagumi apartemennya Chamin yang isinya sangat lengkap. Dia penasaran apakah kasih Chamin yang membantunya. Chamin menjawab bahwa ibunya lah yang melakukan semuanya. Di tempat lain, ibunya Jin Hye menyiapkan makanan kecil untuk mereka santap bersama. Makan yang merupakan kesukaan ayah dan adiknya, Jin Ai. Pengenalan keluarga Jin Hye dimulai. Adik Jin Hye pergi dari rumah sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah menghubungi mereka. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat kepada Jin Hye yang sudah menjadi dokter. Jin Hye menceritakan bahwa hari ini dia mendapat pujian. Ibunya sangat senang mendengarnya dan langsung memeluk Jin Hye. Kembali ke apartemen Chamin, dengan hati-hati Arum menanyakan kencan buta Chamin. Apa Chamin akan berkencan dengannya? Chamin benar-benar tidak mau peduli lagi, dia sudah tahu wanita macam apa dia. Arum kembali bertanya wanita seperti apa yang Chamin sukai. Chamin menjawab kami harus punya hubungan baik dan punya banyak kesamaan. Seperti pilihan hidup, pemikiran, kebiasaan, dan makanan. Dengan begitu mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Chamin juga menambahkan bahwa dia tidak suka dengan wanita yang lamban dan canggung. Arum menatapnya dengan tersenyum. Muncullah ibu Chamin. Dia menuju ke apartemen anaknya dan betapa terkejutnya dia ketika tiba di depan pintu apartemen Chamin. Dia mendapati beberapa kartu yang berisi gambar wanita berpakaian sangat mini. Di saat yang sama Arum pamit. Maka bertemulah si ibu dan Arum. Melihat pakaian Arum yang sangat seksi, begitu pula dengan dandanannya dan apa yang tadi ditemukannya di depan pintu Chamin, ibunya jadi salah paham. Dia menyuruh Arum agar segera pergi sambil menyerahkan kartu yang dia temukan tadi. Arum dan Chamin saling berpandangan dan sadar apa yang ibunya pikirkan. Ibunya Chamin mengusir Arum bahkan sampai mendorong Arum keluar dari apartemen Chamin. Di sisi lain, Dr. Go sedang minum di bar seorang diri. Jin Hye yang sudah menunggu dia berada di sana menghampirinya. Tahu kalau Chun Ho sedang terganggu, dia akan ke tempat itu. Apa kau masih menyalahkan dirimu? Itu bukan salahmu, kau tahu itu kan? Kau sudah cukup melakukannya dengan bertahan di residensimu selama 8 tahun. Berapa lama lagi kau akan tetap di sana? Lanjut Jin Hye. Aku tidak menyalahkan diriku, ini juga alasanku kembali ke residensi. Tanggung jawabku, jawab Junso. Untuk sejenak dia diam, tapi kemudian meminta maaf kepada Ji Hye karena dia harus pergi. Dia pun meninggalkan Ji Hye sambil menepuk pundaknya. Sepertinya memang ada sesuatu dengan Dr. Go Junso. Dari awal memang aneh kenapa Ji Hye yang juniornya sudah menjadi ahli bedah, sementara dirinya masih dokter umum dan hanya bertugas di UGD. Di rumah Jin Hye bersiap berangkat. Dia akan masuk siang, tapi paginya dia mau menemui seseorang terlebih dahulu. Jin Hye sedang menunggu seseorang. Tidak lama orang itu datang. Jin Hye langsung berdiri menyambutnya dan memberi hormat kepadanya. Jin Hye kemudian menyerahkan sebuah hadiah kepadanya dan meminta maaf karena dia tidak sempat menyelamatinya saat dia berulang tahun bulan lalu. Dia juga memberitahu bahwa dia berhasil lolos tes magang di rumah sakit. Jin Hye perlahan memberitahu si bapak bahwa dia tidak akan bisa menemuinya lagi lain waktu. Si bapak bertanya apakah Jin Hye sudah punya kekasih. Jin Hye tersenyum sambil menggeleng. Si bapak lalu berdeham sekali dan berkata, jangan datang lagi, itu juga yang ingin aku sampaikan kepadamu hari ini. Jin Hye menatapnya. Kau akan sibuk dan harus belajar lagi mulai sekarang. Dan itu awal hidupmu yang sebenarnya sekarang. Bersiaplah, lanjut si bapak. Ngomong-ngomong, di mana kamu magang? Tanya si bapak. Jin Hye langsung mengangkat kepalanya tapi tidak menjawab. Entah Jin Hye memberitahukan nama rumah sakit tempat dia magang atau tidak karena Scan kini berpindah ke Chamin yang baru tiba di rumah sakit. Di belakangnya Arum berlari menyusulnya. Begitu berhasil menyusul Chamin, Arum langsung bertanya soal semalam. Chamin terlihat cuek dan berkata bahwa dia meminta maaf atas ibunya.
"Kenapa kamu mempermainkanku?" tanya Chamin tiba-tiba dan membuat Arum terkejut. "Kau sudah tahu sejak awal kan, kau mengirim temanmu dan membodohi pria yang muncul untuk kencan buta. Apa itu menyenangkan?" Arum meminta maaf dan mencoba menjelaskan, tapi sebuah panggilan masuk ke HP Chamin. Tanpa mengatakan permisi kepada Arum, Chamin langsung menjawab teleponnya. Saat pintu lift terbuka, Arum memutuskan untuk tidak menunggu Chamin. Orang yang menghubungi Chamin adalah ibunya. Dia menyuruh Chamin untuk mengurus Arum karena dia sedang dalam perjalanan menemui ayah Chamin. Di belakangnya, Jinhye muncul dan menunggu lift, tidak jauh dari Chamin. Jadi dia bisa mendengar semua ucapan Chamin kepada ibunya. Chamin berbalik setelah ibunya menutup teleponnya. Dia agak kaget melihat Jinhye yang sedang menatapnya. Jinhye terus menatapnya sambil dia memasuki lift. Chamin jadi salah tingkah sendiri, tapi dia tidak menyapanya dan memasuki lift seorang diri tanpa mengajak Jinhye. Ibu Chamin tiba di tempat suaminya. Dia memeriksa sekeliling dan terlihat jijik dengan keadaan di sana. Dia juga melihat kado pemberian Jinhye. Oh, jadi pria tadi adalah ayah Chamin. Ternyata ayah Chamin orang yang baik dan masih hidup. Ibu Chamin curiga kalau suaminya itu sudah punya pacar baru. Dia berniat melihat isi kadonya, tapi asisten suaminya datang. Dia bertanya apa dia sudah memberitahukan kepada suaminya kalau dia datang. Takut-takut wanita itu menjawab bahwa profesor sedang memancing. Dia meminta agar wanita tadi membawanya ke tempat suaminya biasa memancing. Mereka tiba di tepi laut. Dengan penuh amarah dia mendekati suaminya. Dia sampai berteriak memanggilnya, tapi suaminya dengan tenangnya hanya berkata, "Kau harusnya berhati-hati." Ibu Chamin mengomeli suaminya habis-habisan karena tidak menghubungi putranya Chamin. Setelah mengucapkan itu, suaminya kembali ke pancingnya. Ibu Chamin yang awalnya sudah kesal semakin marah dengan sikap suaminya. Dia kembali mengambil tempat umpan milik suaminya dan membawanya pergi. Dia lalu menyeret istrinya dan memanggil supir istrinya agar membawanya pulang. Istrinya tentu saja melawan dan akhirnya terjatuh. Dia terduduk di pinggir pantai di atas pasir yang basah lalu menangis. Dia akan kasihan sama istrinya. Si profesor malah membalikkan badannya dan melangkah menjauh. Dia meninggalkan istrinya. Kita kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan seseorang menghentikan mereka. Orang itu berniat menjual obat dan meminta bantuan Chamin dan Jinhye untuk mempromosikan obat itu kepada direktur mereka. Dan walau awalnya Chamin menolak, dia akhirnya meminta semua brosur obat yang pria itu miliki. Dia bersedia membantu. Bahkan sebelum pergi, Chamin menepuk bahu pria itu dan memberinya semangat. Jinhye hanya menatapnya. Seluruh intern mendapat tugas berpasangan. Sang-hyuk dan Young-ae, Jinhye dan Young-gyu, Chamin dan Arum. Dr. Kim memberitahukan tugas mereka yaitu memasang L-tube ke pasangan mereka. Dipasang melalui hidung. Nilainya akan masuk ke dalam evaluasi. Tidak seorang pun dari intern yang menyukai tugas itu. Tiba-tiba Young-gyu mengirimkan kode ke Chamin. Dia ingin bertukar pasangan. Akhirnya dia mengubah keputusannya dan berpasangan dengan Jinhye. Chamin langsung memberikan peringatan kepada Jinhye agar berhasil pada percobaan pertamanya. Jinhye menjawab bahwa dia juga ingin seperti itu, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jinhye pun memulai. Perlahan dia memasukkan tube ke hidung Chamin. Tapi tidak lama Chamin menepis tangan Jinhye karena kesakitan. Dia langsung menutup hidungnya. Jinhye meminta maaf sambil tertawa. Sementara Chamin yang seharusnya marah tapi entah kenapa matanya seperti orang yang lagi nahan tawa. Di bagian lain, Young-gyu sedang berusaha memasukkan tube ke hidung Arum yang berusaha menahan sakit. Arum melirik ke Chamin dan Jinhye agak cemburu melihat keakraban mereka. Arum dan Chamin sedang berada di ruangan mereka, masing-masing mengerjakan pekerjaannya. Arum kemudian menyinggung keakraban antara Chamin dan Jinhye. Walaupun mereka sering berdebat, tapi mereka terlihat sangat dekat, seperti orang yang sudah kenal lama. Chamin hanya berdehem. Arum berdiri dan mendekati Chamin. "Aku minta maaf dan aku menyesalinya." Chamin garuk-garuk kepala tidak tahu mau bilang apa. "Tapi alasanku tidak memberitahumu bahkan setelah aku mengetahuinya adalah karena aku ingin bekerja di sini sebagai seorang intern, bukan sebagai anak menteri," lanjut Arum. Dia juga memberikan tiket konser dari band kesukaannya kepada Chamin sebagai permintaan maafnya. Malam harinya, Chamin sedang berada di ruang Dr. Guk. Dia disidang. Dr. Guk menyuruhnya untuk tidak berbohong. Chamin hanya bisa menunduk. Setelah keluar dari ruangan Dr. Guk, Chamin melihat Jinhye. Segera dia berlari menyusul Jinhye ke tangga darurat. Dia menuduh Jinhye telah melaporkan yang sebenarnya kepada Dr. Guk, karena itu dia kena marah lagi.
Dia tidak mengerti kenapa Jinhye berpura-pura baik kalau pada akhirnya dia menikamnya dari belakang. Jinhye berkata bahwa dia tidak melakukannya, tapi Chamin tidak mendengarkannya. Bukankah itu karena ibumu? Kembali Jinhye menyerang Chamin. Kenapa kita bercerai? Kenapa kita terjebak dalam kehidupan kita? Apa kau tidak pernah berusaha mencari tahu akar permasalahannya? Apa kau pernah memikirkannya walau sekali saja? Aku tidak mau tahu, aku tidak perlu tahu, dan tidak ada alasan bagiku untuk tahu. Kenapa? Karena sekarang aku bisa melakukannya dengan baik. Sangat baik, seandainya saja kau tidak berada di rumah sakit ini, kau tahu itu, balas Chamin. Kalimatnya benar-benar menyakitkan. Jinhye diam sejenak sebelum akhirnya berkata, teruslah hidup seperti itu. Kemudian kau akan gagal lagi dan terjebak lagi. Jinhye sepertinya akan menemui Dr. Go karena saat melihatnya melintas dia memanggilnya. Tapi karena Dr. Go tidak mendengarnya, Jinhye mengikutinya. Tiba-tiba Suster Choi muncul dan memberitahukan keadaan pasien kanker kerongkongan yang kemarin terjebak di lift. Dia baru saja meninggal. Langkah Dr. Go langsung terhenti mendengarnya, begitu pula dengan Jinhye. Dr. Go langsung pergi menemui pasien tersebut dan keluarganya. Jinhye juga mengikutinya. Jinhye tidak bisa menahan air matanya saat melihat mayat pasien dan keluarga yang menangisi kepergiannya. Dokter bedah yaitu Dr. Kim yang melakukan operasi terhadap pasien tersebut menyatakan belasungkawanya kepada keluarga pasien lalu pergi. Dr. Go menyusulnya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah operasinya berjalan dengan baik? Si dokter membenarkan, tapi menurutnya keterlambatan pasien tiba di ICU juga bisa menyebabkan masalah. Dr. Go tidak suka dengan ucapan dokter itu. Mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tracheotomy juga dilakukan dengan baik. Dia juga mengatakan bahwa operasi berjalan dengan lancar. Apa itu berarti dia menuduh UGD melakukan kesalahan? Dr. Go tiba-tiba mencengkeram baju si dokter. Untungnya seorang residen muncul dan menenangkan Dr. Go. Suster Choi akhirnya menyampaikan kabar pasien tersebut kepada para intern dan juga bahwa dokter kepala dan para residen sedang mengadakan pertemuan darurat karenanya. Chamin sangat terkejut mendengarnya. Di belakangnya, Jinhye hanya bisa menghela nafas sambil menahan air matanya. Dengan langkah gontai, Jinhye meninggalkan mereka dan Chamin segera menyusulnya. Suster kemudian muncul dan memberitahu Suster Choi bahwa seorang pasien yang overdosis obat akan tiba dalam 30 menit. Dan pasien itu ternyata adalah ibu Chamin. Setelah bertengkar dengan suaminya, dia minum obat pil, semacam antidepresi. Sementara itu, Chamin menyusul Jinhye dan mendapati Jinhye sedang menangis. Dia mendekatinya dan menatap Jinhye sesaat lalu bertanya apa yang Jinhye lakukan di situ. Jinhye tidak menjawab dan memilih pergi. Chamin meminta Jinhye untuk tidak menyalahkan dirinya. Chamin yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Ada apa denganmu, oh Chamin? Tanya Jinhye cukup terkejut dengan ucapan Chamin. Oh Jinhye, tadi kau bertanya kenapa kita bercerai. Haruskah aku mengatakannya langsung kepadamu? Caramu sekarang tanpa alasan dan logika. Sekali kau terjebak dalam emosimu, kau tidak mendengar atau tidak melihat apapun. Prioritasmu adalah emosimu, membuat orang lain merasa bersalah karena emosi murahanmu itu. Jinhye ingin menampar Chamin karena ucapannya yang keterlaluan, tapi Chamin menahannya. Sadarlah, ini rumah sakit dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku melakukannya demi pasien itu. Jika ada yang harus disalahkan, akulah orangnya. Jadi berhentilah bersikap menyedihkan. Aduh, si Chamin jelas-jelas mengkhawatirkan Jinhye tapi memakai topeng amarah dan kata-kata kasarnya untuk menyembunyikannya. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.